Banyak orang yang berbicara ya bahwa Roy Suryo itu tidak akan ditahan katanya. Tidak akan pernah ditahan, Roy Suryo itu tidak ditahan. Aduh, pusing. Inilah kenapa gua selalu bilang bahwa jangan ikutin aliran sesat profesor-profesor atau dokter-dokter dungu di sekitaran Roy Suryo. Karena mereka sendiri aja jadi tersangka antarnya. Karena kedunguan mereka. Roy Suryo, Rismond, lulu orang itu cuma dibohong-bohongin doang jadi tumbal. Tumbal sahwat mereka ingin ngancurin negara. Tapi lu gak sadar pada. Termasuk Dokter Tifa. Sayang banget lo jadi tersangka. Pasal 28 loh. Ayat 2 atau ayat 1 kalau gak salah itu. Ya, ancaman hukuman 6 tahun. Ditambah lagi Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Pasalnya pasal 28 pasal 30 junto pasal 48 berapa tahun? 10 tahun. Lu bisa belasan tahun di dalam penjara, bos, semua. Gitu loh, minimal 5-6 tahun. Kan sayang banget kalau 5-6 tahun dalam penjara. Gara-gara ngikutin ulah-ulah dokter-dokter bodoh itu, pengacara-pengacara blow on itu, lulu orang tuh. Ya, lu cuma digaung-gaungin doang. Ayo terus Rismond, terus beranilah sama saya. Ditambah lagi sama wartawan bodrek di sekitar lulu orang tuh. Yang selalu ngupload berita-berita yang gak jelas. Gak terdaftar di Dewan Pers. Lulu orang ini ya jadi tumbal politik. Kasihan gak dapat apa-apa. Gue tahu Roy Suryo, supir sama pembantu lu aja kelaparan. Belum lagi kasus yang gue laporin, kasus pencurian panci ya. Ini pencurian penggelapan panci ini juga bahaya loh kasusnya. Ancaman hukumannya gak main-main. Bisa gue arahin ke TPPU ya, tempat tindak pidana pencucian uang. Jadi Roy Suryo kan gue udah selalu bilang dari dulu, nggak usah terlalu menggebu-gebu sahwat lu untuk ngancurin Pak Jokowi atau menghancurin karir politiknya Mas Gibran. Nggak usah, kita tunggu aja kepala negara kita Pak Prabowo untuk bekerja, Mas Gibran yang bantuin. Udah tonton. Kalau ada kesalahan mereka ya kritik dikit-dikit. Jangan terlalu lebay banget lah. Apalagi ijazah. Nanti kalau saya sudah jadi tersangka di persidangan saya akan minta tunjukkan ijazah. Aduh. Ini bukan kasus pemalsuan ijazah bos yang diperiksa nih. Lu jadi tersangka itu pada kasus penghinaan. Pemalsuan dokumen. Ijazah Pak Jokowi lu otak-atik. Ya. Ijazah Pak Jokowi lu edit-edit. Yang lu dapat dari KPU atau dari mana tuh fotonya lu edit-edit. Itu makanya lu masuk pasal 30. Ya, Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Ancaman hukumnya 10 tahun gara-gara apa? Gara-gara lu ngedit-ngedit, lu mirip-miripin seakan-akan lu lah yang paling benar. Akhirnya lu kemakan kerjaan lu sendiri. Lantas di persidangan nanti Pak Jokowi disuruh paksa gitu. Nunjukin ijazahnya, gak bisa bos. Pak Jokowi punya hak. Itu dilindungi oleh Undang-Undang PDP namanya. Perlindungan Data Pribadi nomor 27 kalau nggak salah tahun 2023. Perlindungan data pribadi itu udah disiapkan sejak lama. Kenapa? Banyaknya orang seperti Roy Suryo dikit-dikit minta KTP, minta tunjukin ijazah, minta ini. Akhirnya dibikin lah sama DPR RI, disahkan oleh MK. Undang-Undang nomor 27 itu tentang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Lah orang-orang ini udah lebih pinter dari lu Roy Suryo. Lah lu ini telat pinternya. Karena keblinger, jadi lu jadi kelihatan tolol. Ya, sama Rismond, sama Tifa itu sama semua tuh satu tipe tuh. Gue menduganya lu tolol gitu. Kenapa gue bilang begitu? Karena lu ngeyel. Udah dibilangin lu gugat kalah. Tuntut dibatalkan, digagalkan. Ya lama-lama lu kena pidana. Sekarang lu minta lagi ijazahnya Jokowi dihadirkan di persidangan. Kalau persidangannya bukan masalah ijazah bos, sampai botak sariawan, sampai botak bejengger lu, nggak bakal pernah ngelihat ijazahnya Pak Jokowi. Karena ini masalahnya yang dihadirkan nanti di persidangan itu adalah ijazah yang lu palsuin. Ijazah Jokowi yang lu edit, makanya kena Undang-Undang ITE. Itu yang ditanya sama hakim ntar, bukan ijazah Jokowi yang di tangan Pak Jokowi. Ijazah yang lu edit. Makanya lu diancam hukuman 10 tahun. Tuh Roy Suryo, ya lu harus pinter, lu waras, cerdas. Jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohin sama dokter-dokter, sama pengacara-pengacara nggak jelas, wartawan-wartawan bodrek yang sekitar lu. Ya, lu akhirnya apa? Ninggalin kucing lu kan? Kasihan kucing lu tuh 10 ekor. Siapa yang kasih makan? Bini lu juga kasihan. Udah lu pisah ranjang, bini lu ditinggalin. Kan kasihan. Kalau bini lu bawa kabur orang gimana? Ya, ingat Roy Suryo. Ajab Allah itu
pedih. Makasih. Gue mau nambahin ini ya, bahwa kalau lo mau ngegugat ijazahnya Mas Gibran, lo bangunin dulu kuburan nenek moyang lo itu, bangunin dulu tuh jenazah-jenazahnya, suruh bangun ya, suruh bantuin lo ya, nggak bakal bisa. Karena ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang oportunitas, tentang kekuasaan jaksa. Ada undang-undang lainnya. Udah lu capek mimpi lu. Mau memakzulkan Gibran mimpi. Mendingan lu nungguin Pak Prabowo. Sekarang lagi bekerja. Lu nonton di TV. Lu ikutin caranya. Jadi orang bersih. Bebas dari korupsi ya. Ketimbang lu julid sama Pak Jokowi sama Mas Gibran. Dukung Pak Prabowo. Ya. Nanti di penjara sana. Ya lu mintalah sama Kalapas TV 1,5 in. Biar lu nonton pakai kaca pembesar ya. Biar lu tahu sejarah Indonesia ini berkembang di tangan Pak Prabowo seperti apa perkembangannya. Oke? Terima kasih. Bravo. Gibran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.